Oke, jadi cerita dimulai ketika seorang laki-laki muda sedang mengendarai sebuah mobil mewah yang sepertinya supercar. Dan ternyata benar, dia sedang mengendarai sebuah Ferrari. Dilihat dari modelnya, sepertinya ini merupakan Ferrari California berwarna merah yang sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Kemudian dia menghentikan mobilnya di depan kerumunan. Shen Yuan, nama laki-laki itu, menggunakan sebuah pakaian yang seperti gaya-gaya old money. Terlihat bahwa dia dari keluarga yang kaya. Ketika dia keluar dari mobil, ada beberapa orang mengambil foto tentang dirinya, foto dirinya. Nah, orang-orang ngomongin kalau si Shen Yuan ini terkenal suka gonta-ganti mobil. Wah, ternyata dia lagi nggak sendirian tuh. Turun seorang gadis cantik menggunakan pakaian berwarna burgundy dengan sepatu heelsnya yang cukup tinggi berwarna merah, keluar dari bangku penumpang, dan pintunya ditahan oleh Shen Yuan. Baru masuk ke kampus, ternyata Shen Yuan ini sudah terkenal, sudah ngedate dengan gadis-gadis terkenal guys di kampusnya. Sampai beberapa cowok malah jadi kesel, malah jadi bete ke si Shen Yuan ini. Terus ada satu grup nih cowok isinya bertiga lagi ngomenin tentang Shen Yuan yang yang rambutnya agak pirang-pirang itu, ngomenin kalau dia yang udah ngedit sama senior yang dari kelas pramugari. Nah, terus yang kacamata ini ngatain ngomenin kalau si Shen Yuan itu ya kalau udah keren sama berduit ya pasti dapat kesempatan pertama buat ngerasain milih pasangan. Terus dikomen lah sama temennya yang rambutnya agak cepak. Nggak cuman yang pertama, dia itu malah udah ngemonopoli. Dengar-dengar banyak bidadari-bidadari yang tahun pertama yang menggandrungkan si Shen Yuan ini. Nah, si Shen Yuan ini kemudian dilihat orang-orang sedang berjalan dengan si cewek itu tadi menggandeng tangannya. Wah, tentunya semua pasang mata tertuju ke Shen Yuan dan si wanita di sampingnya. Lalu dari ketinggian, dari kamar asrama, ada dua orang gadis sedang membicarakan tentang mereka. Bukankah Zhou Wanting memiliki body yang lebih bagus dari aku? Kata si cewek dengan baju off shoulder orange. Wah, terus si cewek itu kesel. Dia sebelumnya ragu dan membutuhkan setengah hari untuk membuat sebuah gerakan, dan dia kesel apakah dia masih punya kesempatan di sini maksudnya kesempatan buat ngodain si Shen Yuan guys. Nah, terus teman satunya yang pakai tank top Tosca yang lagi pakai lipstick itu ngomen, kesempatan itu dibuat sendiri, jangan sampai si Zhou ngalahin dong. Jadi cewek yang di sebelahnya si Shen Yuan tadi namanya Zhou Wanting. Nah, tahu kalau dia sedang diliatin, si Shen Yuan ini ngelirik ke arah si dua cewek itu. Lalu scene berubah. Jadi si cewek ini, ternyata ganti baju. Si cewek ini, si Zhou Wanting ini, tadi kan awalnya pakai lengan panjang, sekarang gantinya pakai yang backless outfit gitu, backless mini dress, cuman warnanya sama. Ini skenarionya mereka lagi jalan-jalan di mall. Terus udah tuh dilihatin orang-orang. Nah, ternyata kehidupannya si Shen Yuan tidak semulus yang kita kira.
Ternyata kehidupan yang bermewah-mewahannya berakhir. Keluarganya yang usahanya travel agency bangkrut, terus dia kena utang jutaan, terus ya gayanya Shen Yuan berubah drastis lah. Yang awalnya tinggal di apartemen akhirnya harus balik lagi tinggal di asrama. Terus suatu ketika si Shen Yuan ini nyamperin di kamar temennya nih, Lao Zhang, ke warnet buat main game yuk, kata si Shen Yuan. Shen Yuan, bukankah kita nggak sedekat itu, kata temennya. Lalu temennya yang lain yang pakai kaos ungu, kamu kira kamu masih anak kaya yang sebelumnya, yang bisa manggil kita sesuka hatimu, kata si orang pakai baju ungu ini. Nah, setelah mendapat respon seperti itu, Shen Yuan tuh kesel. Ternyata teman-temannya yang selama ini tuh malah ninggalin dia. Dia termenung di atas atap asramanya sendirian tuh. Dia ngerasa gak ada harapan, kecewa. Terus udah keluarganya sekarang sudah sempit-sempitan di apartemen. Dia udah harus balik di asrama. Wah, di kondisi ini dia udah berusaha ngelupain tentang kebebasan tuh yang dia pernah punya sebelumnya. Jangankan itu, dia aja ragu kalau dia bakalan bisa nikmatin hidup dengan layak. Kemudian scene berlanjut ketika si Zhou Wanting tadi, kayaknya si Zhou Wanting tadi ngajak ketemu si Shen Yuan. Terus ya udah, Shen Yuan, sudah ya, kita nggak usah ketemu lagi ke depannya. Aku harap kamu akan menemukan gadis yang lebih memahami kamu, kata Zhou Wanting. Zhou Wanting minta putus nih. Shen Yuan pun langsung pucat. Ting, Zhou Wanting ya. Ting, 3 tahun kita bersama dan kamu mau ngakhirin itu gitu aja. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan seperti itu, kata si Shen Yuan. Kamu ngomong kayak kita pejuang cinta. Bukankah kamu tahu seberapa banyak passion yang ada di antara kita, kata si Ting Ting. Kita panggil aja Ting Ting biar gampang, guys. Dan satu hal lagi, jangan panggil aku Ting lagi. Itu udah ketinggalan zaman kalau kita ketemu lagi. Nah, kalau ketemu lagi, nah itu tuh ternyata dari scene sebelumnya ada mobil hitam berhenti di depan mereka, itu ternyata jemput si Ting Ting ini. Terus waktu dia mau masuk ke mobil itu, dia ngomong, lebih baik kita malah gak usah ketemu lagi, kata si Ting Ting. Si Shen Yuan ini menghela nafas. Terus dia berusaha nyamperin si Ting Ting itu. Terus si Ting Ting ngomong, aku pergi dulu ya, temanku datang untuk jemput aku. Terus si Shen Yuan nyetop, menghalangi si Ting Ting buat masuk ke mobilnya. Tunggu, kamu, apalagi yang kamu mau, kata si Ting Ting. Tas-tas desainer yang waktu itu aku belikan untuk kamu, aku rasa kamu udah tidak membutuhkan mereka kan. Gimana kalau kembalikan aja semuanya ke aku, kata si Shen Yuan. Sontak si Ting Ting ini kesel. Shen Yuan, mana harga dirimu? Terjebak bersamamu selama 3 tahun. Yang kamu berikan kepadaku hanya tas-tas busuk. Dan sekarang kamu mau mereka semua dibalikan setelah putus. Terus Shen Yuan dengan santainya, ya kalau kamu nggak bisa kebalikin mereka, nggak apa-apa lah kalau pakai cash. Seenggaknya bisa mewujudkan mimpi-mimpi lama, kata si Shen Yuan. Pergi sana ke neraka, respon si Ting Tingnya. Loh, terus ternyata jendela mobilnya dibuka.
kelihatan ada om-om tuh di dalam mobilnya. Ting, masuk. Nggak worth it untuk marah karena masalah ginian. Terus si om-om ini ngomong ke si Shen Yuan, "Hey bro, mau pergi kemana? Butuh tumpangan gak?" Kata si om-om ini. Terus si Shen Yuan mikir dalam hatinya, dia kesel. Dia udah dilarang untuk memanggil Ting gara-gara ketinggalan zaman. Terus sekarang malah si om-om itu yang pakai panggilan itu. Lucunya. Terus si Shen Yuan jawab tawarannya si om-om itu, "Enggak, terima kasih. Tempatku deket kok." Nah, dari Shen Yuan nolak si tawarannya om-om itu gara-gara tempatnya deket. Terus si om-om itu nyautin, "Ting sama aku tuh nggak terburu-buru kok. Sekarang kita cuman khawatir kalau ini akan mukul kamu terlalu keras bro," kata si om-om. "Bro, sebaiknya aku harus meyakinkan bahwa kamu sampai rumah dengan selamat," kata si om-om. Terus si Shen Yuan malah kesel. Dia mikir dalam hatinya, "Gua habisin aja nih orang. Kalau enggak karena aku menahan diri sendiri, mereka akan mikir aku tolol nih," kata si Shen Yuan dalam hati. Terus ini Shen Yuan malah bersandar ke pintu mobilnya si om-om ini. Terus ngomong, "Bro, kamu itu orang baik. Aku hargain rasa pedulimu, tapi serius, tempatku deket. Cuman beberapa langkah," kata si Shen Yuan dengan nada kesel. Terus si Shen Yuan jelasin kalau Ting Ting itu gadis yang baik, tolong jaga dia dengan baik ke depannya, sambil membukakan pintu biar si Ting Ting masuk mobil. Nah, si om-om yang perutnya agak buncit itu nyautin, "Gak usah khawatir, Ting itu ada di tangan yang tepat," kata si om-om. Terus si Shen Yuan dengan tengilnya ngomong, "Kita laki-laki harus memberikan wanita yang terbaik," kata si Shen Yuan. Nah, lalu si Shen Yuan malah ngasih tips nih, "Bro, tolong catat beberapa kebiasaan Shen Yuan. Pertama, si Shen Yuan menjelaskan kalau si Ting Ting itu suka pakai pelindung yang mereknya Okamoto nomor 001. Pelindung buat itu loh guys. Terus yang kedua, dia nggak butuh stocking yang mahal, karena yang mahal itu nggak senyaman yang murahan. Yang kedua, yang ketiga nih berarti, plus seragam perawat dan polisi itu favoritnya si Ting Ting untuk di kasur." Wah, terus si om-omnya kesel nih. Wah, pecundang ini cuma banyak ngomong. Terus ya udah, si om-om itu langsung injek pedalnya langsung ngegas deh pergi. Bro, padahal baru mau masuk ke part terbaiknya nih, kata si Shen Yuan. "Yuan Ting, mungkin pilihan ini yang tepat. Mungkin pilihanmu ini adalah pilihan yang tepat," kata si Shen Yuan. Terus tiba-tiba waktu si Shen Yuan ngeliat ke atas, dia kesilauan. Sambil ngomong, "Well, itu bukan urusanku lagi. Aku harap pilihanmu akan mengarahkanmu ke hidup yang terbaik," kata si Shen Yuan sambil tetap nutupin wajahnya kesilauan. Terus tiba-tiba muncul, "Ding, that's right. Everyone should strive to live the perfect life they deserve." Ya, itu benar. Semua orang harus menargetkan untuk hidup yang sempurna seperti yang mereka pantas dapatkan. Tertulis si sistem berwarna emas di atas langit. Terus tiba-tiba muncul, "Sistem kehidupan sempurna melakukan loading." Nah, dari sini tuh si Shen Yuan sendiri gak tahu apa maksudnya si sistem ini. Terus tiba-tiba muncul informasi tentang si Shen Yuannya.
Nama host Shen Yuan, usia 21, tinggi 182 cm, beratnya 72, kekayaan cuma 87 yuan, kesehatan 72, energinya 75, lalu skillnya tidak ada. Kemeringet. Si Shen Yuan-nya langsung keringat dingin tuh guys. I'm the host. Aku hostnya, inangnya. Terus aku gak sekarat atau apa ya? Apa aku berhalusinasi? Terus ada notifikasi lagi dari sistemnya. Sistem kehidupan sempurna telah selesai di loading. Telah selesai dimuat. Sebuah kehidupan yang sempurna membutuhkan tidak hanya uang sebagai pondasinya, tapi juga penghargaan, kesukaan dari lawan jenis. Terus ada aktivasi tugas yang berdasarkan waktu. Keluarkan uang untuk kandidat yang usianya cocok, yang lawan jenis, dengan nilai tingkat kesukaan di atas 60, dan dapatkan kesukaannya mereka. Hadiah. Uang yang dikeluarkan untuk lawan jenis akan dikembalikan kepada host 3 kali lipat. Dan jika si target memiliki kenaikan kesukaan 3 poin pada masa pengeluaran uang itu, pada masa dibelanjain lah intinya revenue-nya akan digandakan lagi. Jadi dari dikali 3 dikali 2 lah, jadi 6 kali lipat. Catatan, pengeluaran harus dibuat menggunakan tabungan atau cash. Itu dari sistem. Terus si Shen Yuan malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa? Sistem apa ini? Apa ini sebuah lelucon? Halusinasi, pergi. Kata si Shen Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Gak sadar kalau ada orang yang sedang ngeliatin dia. Shen Yuan panggil seorang wanita lirih. Shen Yuan, seorang laki-laki, gak boleh seperti itu. Ini cuman putus, bukan urusan yang besar. Kata si wanita itu yang kelihatannya cukup dewasa, mengenakan kemeja putih dan membawa buku yang tebal. Ternyata dia adalah sebuah dosen nih guys. Konselor. Profesor Li Xiao. Nah, aku udah lihat semuanya. Di situasi seperti ini, kalimat yang tepat adalah kalau itu sudah berakhir, ya udah itu berakhir. Yang selanjutnya akan menjadi lebih baik, ya kan? Kata si dosen itu. Terus si Shen Yuan pun kaget. Terus si Shen Yuan malah kaget gara-gara dia ngelihat ada angka 65, ada tanda love, angkanya 65 di atas kepala si profesor itu tadi. Terus muncul notifikasi dari sistem, Li Xiao, nilai kesukaan pada host 65. Wah, terus si Shen Yuan nih tiba-tiba muncul ide sesuatu nih. Dia berpikir angka yang mengambang di atas kepala si Profesor Li ini sempurna nih kalau buat jadi kandidat kehidupan sempurna dari sistem itu tadi. Apa itu ternyata bukan halusinasi, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang nyata, kata si Shen Yuan dalam hati. Terus si profesor itu ngomong, semangat Shen Yuan. Terus si Shen Yuan sambil menggaruk kepalanya ngomong, aku gak apa-apa Profesor Li. Lalu, aku benar-benar di ujung nih, kata si Shen Yuan dalam hati. Oh iya, apa kamu sudah memikirkan tentang yang aku bahas sebelumnya tentang beasiswa? Kata si Profesor Li.
dokumen kamu segera dimasukkan ya. Itu salah satu cara bagaimana aku bisa membantumu lah, kata si Profesor Lee. Terus si Senjuannya malah ngerespon, beberapa ribu yuan itu cuman setetes dibandingkan dengan hutangnya dia yang seember, hutang keluarga dia yang seember. Lebih baik beasiswanya diberikan ke orang yang lebih pantas saja, kata si Shen Yuan sambil ngangkat tangannya. Terus si profesor yang kelihatan lebih pendek malah ngomong, ya kalau memang kamu mikirnya gitu ya udahlah, aku nggak maksa, kata si profesor. Tapi jika kamu memiliki masalah ke depannya, jangan sungkan untuk datang ya, datang ke saya ya, walaupun itu urusan percintaan, kata si profesor. Terus ya udah, saya pergi dulu. Ingat, saya ada di sini kalau kamu butuhkan sesuatu, kata si profesor. Terus si Shen Yuan mikir, Profesor Lee ini cocok nih sama kriteria sistem dan tugasnya tadi. Apa aku benar-benar bisa mendapat uangku dilipat gandakan dengan sistem refund jika menyelesaikan tugasnya? Nah, si Shen Yuan kembali fokus ke catatan si sistem itu tadi. Kenapa gak dicoba aja? Muncul pikiran itu dalam kepala. Profesor Lee, terima kasih sudah peduli ke aku begitu banyak. Tunggu, aku akan membelikanmu teh susu, milk tea, kata si Shen Yuan sambil megang pergelangan tangannya si profesor yang gitar Spanyol ini bro. Tapi si profesornya jawab, gak usah Shen Yuan, sambil ngerespon karena pergelangan tangannya dipegang Shen Yuan. Terus gak menduliin hal itu, Shen Yuan pun membelikan sebuah milk tea dan udah langsung ngasih aja tuh ke profesor. Terima kasih, kata si profesor. Terus tiba-tiba si Shen Yuan dapat notifikasi kalau banknya yang memiliki akhiran nomor rekening 0098 menerima 18 yuan pada bulan Mei tanggal 10 jam 16.40. Sehingga saldonya 99 yuan. Terus si Shen Yuannya mikir, saldo awalnya dia 87 yuan. Terus harga milk tea-nya 6 yuan. Dan tersisa 81 yuan. Terus ditambahkan 18 yuan. Akhirnya saldonya jadi 99 yuan. 18 itu dari 6 yuan dikali 3 tadi. Jadi 18 tambah 81 jadinya 99 yuan. Nah, terus dia akhirnya mikir kalau refund penggandaan itu beneran. Terus dia mikir, selama kesukaan Profesor Lee terhadap dirinya itu tetap di atas 60, bukannya harusnya dia tetap harus mengeluarkan lebih banyak lagi ke Profesor Lee agar dapat refund lebih banyak dari sistem, pikir Shen Yuan. Ini kesempatanku untuk membayar hutang-hutang keluarga. Jika ku mainkan dengan benar, keluargaku malah akan lebih kaya dari sebelumnya, pikir si Shen Yuan sambil melihat si Profesor Lee pergi menjauh. Shen Yuan akan kembali ke dirinya yang lama, atau bahkan lebih baik, kata Shen Yuan. Nah, tapi si Shen Yuan ini mikir, masalahnya duitnya dia tinggal 99 yuan, kecil banget. Wah, bisa lama ini mikirnya. Terus prioritasnya dia sekarang itu ngumpulin dana yang cukup untuk memulai, dan biar pengeluarannya dia ke cewek-cewek itu lebih banyak. Terus akhirnya dia mengusahakan beberapa cara nih. Dia dapat 8.000 yuan dari ngejual batangan emas, terus 20.000 yuan dari pinjaman, terus 21.585 yuan dari pinjaman bisnis, ditambah 99 yuan yang saldonya dia tadi.
Akhirnya dia punya 49.684 yuan. Si Shen Yuan ngomong sambil dudukan di tangga tuh. Terus akhirnya dia smart, dia mengernyitkan, menajamkan matanya gitu. Di mata Profesor Lee, aku cuman siswa yang miskin dengan keluarga yang bangkrut. Kalau aku mau dia untuk menerima hadiah yang mewah dariku, aku harus lebih berhati-hati. 1 jam setelahnya, terlihat sebuah kotak berwarna pink berikut dengan amplop dan label price list lah. Kayaknya tas nih. Terus bener, ternyata si Shen Yuan membeli sebuah tas yang harganya 39.800 yuan. Yang baru nih dari koleksi musim semi tahun ini. Nah, terus si Shen Yuan harus ngomong kalau ini palsu biar si profesor mau nerimanya nih. Nah, sambil membawa tas itu, kemudian si Shen Yuan ngetok sebuah pintu apartemen. Wah, tahu rumahnya si profesornya ternyata si Shen Yuan ini. Terus dia mikir, aku nggak tahu profesor itu punya pasangan atau enggak ya, kata si Shen Yuan. Terus scene-nya berlanjut nih. Shen Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Kata si Profesor Lee yang mengenakan kaos casual sambil make apron kuning sambil bawa ini buat goreng. Nah, sambil buka pintu sedikit, terus akhirnya si Profesor Lee buka pintunya. Terus Shen Yuan ngomong, Profesor Lee, maaf aku udah ganggu kamu. Profesor Lee lagi masak, kata si Shen Yuan. Kamu butuh sesuatu, Shen Yuan? Profesor Lee, kamu udah sangat peduli tentang aku dalam 3 tahun ini aku di kampus. Dulunya aku mikir kalau itu adalah hal yang normal, tapi hari ini aku menyadari bagaimana berharga dan hangatnya rasa dukungan itu, sebuah dukungan itu. Ini sebagai rasa balik kasih yang kecil dari saya. Profesor Lee harus menerimanya, ucap Shen Yuan sambil angkat tas itu. Terus Profesor Lee malah kaget, tasnya itu gak kelihatan murah, gak mungkin aku bisa nerimanya, pikir si Profesor Lee. Aku profesor kamu dan itu sudah tugasku, gak perlu melebih-lebihkan. Aku menganggap semua siswa aku sama kok, gak usah seperti ini, kata si Profesor Lee yang pakai choker di lehernya. Tas ini palsu, harganya cuma 200 yuan, Profesor Lee. Kamu tahu kondisi keluargaku, gak mungkin aku bisa ngeluarin uang sebanyak itu kan, kata Shen Yuan memaksa. Profesor, kalau aku tidak melakukan sesuatu untuk berterima kasih, akan jadi manusia seperti apa aku ini, kata si Shen Yuan. Tas ini gak berharga banyak, tapi ini cuma sebagai lambang rasa terima kasihku. Kalau kamu gak masalah, gak keberatan, tolong terima ya, kata si Shen Yuan memaksa. Nah, di kondisi seperti ini, si Profesor Lee mikir, kalau di posisi ini, gak menerimanya akan seperti menolak dia. Gak mungkin aku bisa menyakiti dia lebih dari ini untuk sekarang, pikir si Profesor Lee sambil menerima tas itu. Terus dia ngomong, aku akan menerimanya untuk sekarang. Dan mungkin di hari raya atau ulang tahunmu aku akan memberikan the favor. Intinya mengembalikan kayak rasa balas budi lah, kayak gitu.
kata si Profesor Lee. Terus tiba-tiba kelihatan sebuah asap keluar. Oh tidak, gorenganku terbakar, hangus, terbakar. Si Profesor Lee lari buru-buru ke dapur. Sen Yuan, udah makan belum? Di sini dulu ya untuk makan malam. Teriak si Profesor Lee dari dapur. Terus si Sen Yuan mikir, ya selama pacarnya Profesor Lee nggak ada masalah sama aku sih, aku nggak masalah ya. Toh juga aku harus tetap di dekatnya untuk bisa meningkatkan rasa kesukaannya dan mendapatkan refund yang banyak dari sistem, pikir si Sen Yuan. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi sistem Construction Bank. Ya, di handphonenya dia ada dapat notifikasi tuh bahwa saldo rekeningnya yang memiliki akhiran nomor rekening 0098 menerima 119.400 yuan pada Mei tanggal 10 pukul 18.45. Saldo sekarang 120.200 yuan. Wah, si Sen Yuan seneng banget tuh. Uangnya masuk, kata si Sen Yuan. Terus dia mikir nih, tasnya harganya 39.800, dikali 3 jadi 119.400. Terus setelah dikeluarin dari modalnya, dia akhirnya mendapatkan profit 80.000 yuan. Ya gak seperti aku gak pernah ngeluarin 80.000 yuan sebelumnya sih, tapi mendapatkannya ini yang pertama. Dia baru kali itu mendapatkan uang sebanyak itu guys. Nah di situ Sen Yuan berasa lagi berdiri di puncak kejayaannya tuh, di atas karang terpa ombak. Dan dia dengan bangga memikirkan bahwa dan semua itu dilakukan dengan sendirinya. Masa mudaku, masa muda ini adalah masa muda, ini adalah kemenangan. Sungguh luar biasa, kata si Sen Yuan dalam hatinya. Ngelamun dia. Terus si profesor ngomong, duduk dan makan Sen Yuan. Apa yang kamu pikirkan? Kata si profesornya. Hah? Ini cuma kita berdua, Prof. Cowokmu mana, Profesor? Kata si Sen Yuan. Nah, terus si profesor nyautin, apa katamu? Aku gak punya cowok, kata si profesor sambil benerin apronnya, menunjukkan lekuk tubuhnya itu. Aduh, oh my god. Kenapa kau tidak membiarkan itu semua keluar, Profesor Lee? Sini biarin aku membantumu. Wah, sungguh gak butuh, Sen Yuan. Si Sen Yuan berusaha ngelepasin tali apronnya si profesor nih guys dari belakang. Wah, dari belakang tuh. Terus kelihatan lah lekuk tubuh akhiran belakangnya dia. Jangan khawatir, aku akan membenarkannya sebentar lagi. Terus berteriak, apa yang kau lakukan? Teriak seorang wanita asing yang mengenakan pakaian merah terang dengan ada shawl biru, blasteran biru dan putih di lehernya. Wanita itu ternyata adik dari si Profesor Lee. Namanya Li Meng. Jadi yang profesor tadi Li Xiao, ini Li Meng. Ini si adiknya tadi nenteng koper, kayaknya pramugari nih. Oh, nggak ada apa-apa, kita nggak ngelakuin apapun, kata si Sen Yuan grogi. Terus si Profesor Lee dengan gampangnya, kenapa kamu terlambat hari ini? Ayo makan. Terus si adiknya si Profesor Lee ngeliatin Sen Yuan dengan sinis tuh.
Ini adikku Limeng, kata si Profesor Lee sambil ngelandotin tangan adiknya yang lebih tinggi dari dia sepertinya. Elo, si Shen Yuan ngerespon gelagapan. Aku ngerasa gak enak badan. Terus tiba-tiba si Shen Yuan langsung kabur. Profesor Lee, aku udah makan kok sebelum kesini. Jadi aku pergi ke kampus dulu. Sampai jumpa di kampus. Si Shen Yuan grogi. Terus si profesor berpikir dalam hati, udah makan bukannya dari sebelumnya. Kamu mau duduk untuk makan? Pikir si Profesor Lee. Hey sis, dia ngerencanain sesuatu yang gak baik, kata si adiknya Profesor Lee. Nah, terus si Profesor Lee ngomong, dia cuma muridku. Terus, murid kok kok lucu banget murid mau memenangkan profesornya. Jangan bercanda, ayo makan, kata si Profesor Lee. Terus si Shen Yuan mikir, siapa lagi nih buat ngeluarin uang nih. Satu tangan Profesor Lee sama Profesor Lee itu cuma hubungan dosen sama siswa. Sambil jalan di kerumunan, si Shen Yuan mikir, dan di tangan satunya ya dia bukan seperti Wanting yang ting-ting tadi, yang cuman ngincer uang. Terus tiba-tiba baunya dia kebentur sama cowok pakai kemeja kotak-kotak, rambutnya agak blond kayaknya, yang tadi ngeliatin deh. Lau Huang, kamu kenapa? Si Shen Yuan ucap Shen Yuan kepada si orang yang nabrak tadi. Terus ngeliat tangannya si cowok itu gemeteran, dia ngomong, saudara Yuan, bidadariku Fang Minhui pergi nonton dengan si sialan Li Zanpeng, kata si ini sahabatnya tadi, namanya siapa? Lau Huang. Jadi Lau lah. Lau. Hello. Nah ternyata dia itu ini teman sekamarnya Shen Yuan. Lah, kok panggilannya Lau padahal namanya I Huang Haibao. Sambil megang tangannya si Shen Yuan nih. Fang Minhui, bunga kampus dari kelas ke-20 perdagangan internasional. Nah, itu bidadari yang gak terjangkau oleh si Lau Huang nih, Lau. Mereka sih gak pernah punya hubungan ya, ngomong aja enggak. Itu semua kali ya mereka ya. Saudara Yuan, tatapan seperti apa itu? Kamu ngejek aku ya? Ya, kata si siapa tadi, Lau Huang. Nah, jangan bercanda. Kamu gak tahu siapa dia. Terus tiba-tiba si Lau Huang matanya membuka lebar ngelihat dua cewek jalan yang sama-sama cantik, menarik nih guys. Dia baru aja nonton dengan Li Zanpeng, saudara Yuan. Mereka tidak pergi ke hotel. Betapa senangnya aku masih punya kesempatan kan, kata si Lau. Yang mana nih yang dimaksud ya? Kayaknya sih yang depan nih, yang pakai crop top nih. Mau dapetin cewek biar suka sama dia, buat kamu kehilangan
dengan dirimu, Lawang. Gimana caranya kamu mengharapkan ini akan jalan dengan mulus, pikir si Shen Yuan dalam hati. Hah? Si Shen Yuan tiba-tiba ngelihat angka di atas si cewek itu 72. Terus di situ si Shen Yuan mikir, oh my god, dia lumayan juga nih, nilainya juga lebih tinggi